Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini. Ini adalah hari yang luar biasa dan Tuhan menyediakan bagi kita untuk beribadah bersama-sama dengan kami dari Rock Ministry Jawa Barat. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sungguh Engkau adalah kota benteng kami yang teguh, tempat perlindungan kami, Allah kami yang bisa kami percayai. Hari ini kami hendak bersama-sama memuji Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus. Dan kami tabiskan ibadah hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom warga kerajaan, saya ulangi pernyataan saya minggu yang lalu. Karena sebetulnya gereja itu adalah akademi untuk leadership. Di 7 puncak gunung, baik dalam bisnis, baik di dalam church and mission, pendidikan, art, anything, termasuk government, politik government. Yang kita lahirkan adalah para pemimpin to be rock. To be representative of Christ's kingdom dimanapun Anda ditempatkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 4 kita melihat pesan daripada Rasul Paulus yang berhasil membangun putra-putri rohani. Ya, dia berkata kepada putra-putraku yang kukasihi, my beloved sons. Bahkan di dalam surat yang lain dia tunjukkan betapa dia mengasihi Timotius, Lukas, Titus. Ya, kita lihat juga bahkan terhadap Onesimus yang dia temui di penjara. Sebab katanya sekalipun kami punya banyak mentor pendidik, tapi tidak banyak bapakmu. Masalah di dunia ini, kutuk ini di dunia ini kan apa? Fatherlessness. Minggu yang lalu saya sampaikan dunia ini tidak bisa membangun sampai beberapa generasi di luar kuasa Tuhan. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan berkewajiban yaitu menjadi teladan bagi Timotius. Timotius menemukan orang yang berkenan, yang setia, dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Soalnya lihat di situ ada 4 generasi. Karena itu di dalam menemukan Timotius saya kasih contoh saja gambar di belakang saya. Ya, pada waktu peresmian, waktu direkam Sabtu yang lalu di Houston, saya lihat Pak Roni berkhotbah. Saya ketawa lihat dia. Kenapa? I saw myself in him. Saudara yang kasih Tuhan itu generasi kedua. Dan dia juga menemukan Timotiusnya di Mataram, di Pulau Lombok. Saudara kita Yoyo ya. Saudara kita Gunawan Handoyo. Yosua Gunawan Handoyo, panggilan kekasih Yoyo. Dan dia bisa membawa daripada superstar kepada super team seperti saya katakan. Dan dia juga berhasil membina, menemukan seorang murid yang lain yang dapat dipercaya, itu Immanuel Purwata ya, di ujung sebelah sana saya lihat. Dia adalah gembala daripada kota Yangmei, Rock di Yangmei. Bahkan dia sudah tulis bukan lagi RIM tapi Rain Taiwan, Rock Apostolic Network, International Network. Saya bangga melihat anak-anak rohani saya. Sehingga ketika saya terpapar corona tidak akan terkapar. Kenapa saya tidak takut? Sebab saya sudah meletakkan dasar, memberi hidup saya untuk mereka-mereka ini. Perhatikan perkataan beloved di sana. Saya mau bicara pada semua saudara yang mendengarkan berita ini. Baik Anda kepala keluarga, kepala perusahaan, ya, CEO di sebuah perusahaan atau manajer. Find your Timotius. Karena itu bukan finding Nemo ini finding Timo. Temukan Timotius Anda. Dan saudara akan mengalami itu akan berlanjut, akan langgeng. Di dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, Musa dan Elia akan datang sebagai saksi Tuhan di atas muka bumi ini, ya, termasuk spirit mereka, ya,
Firman Allah menunjukkan bagaimana Musa menemukan Yosua, tapi nggak ada lanjutannya. Elia menemukan Elisa, tapi berhenti sampai di sana. Bahkan tulang-tulangnya yang masih penuh dengan urapan bisa membangkitkan orang mati yang dilemparkan ke kubur daripada Elisa. Saya tidak mau hidup seperti itu. Saya mau meniru Rasul Paulus. Menemukan my beloved sons. Find your Timo, para pemimpin. Ya, karena itu dari putra-putramu belum tentu yang paling tua, yang paling pintar itu jadi pemimpin. Belum tentu. Tapi mereka yang setia dan mengasihi Tuhan. God bless you all. Amin. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbaru kuasanya.
No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning Kau ajaib, kau perkasa, kami sembah Engkau, kami tinggikan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Selamat hari Minggu, Jemaat GBI Rock Jabar. Senang menyapa dan senang juga kalau kita bisa bersekutu bersama-sama pada
hari Minggu ini untuk beribadah dan mendengarkan firman Allah. Sebelum lebih jauh mendengar firman pesan Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Tuhan mengurapi hamba-Mu sehingga bisa berbicara dengan baik, dengan lugas dan sederhana. Tuhan mengurapi umat-Mu sehingga firman bisa dipahami dan kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan. Di atas segala-galanya jadikan kami pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Amin. Minggu ini kita akan belajar satu topik, yaitu tentang citra hidup yang sesuai dengan panggilan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan panggilan yang sudah Allah tetapkan dalam diri kita. Dan kita akan belajar daripada satu tokoh di dalam Perjanjian Lama yang saya pikir sudah tidak aneh dan tidak asing bagi kita, tapi ini memberikan suatu kontribusi yang besar, khususnya di dalam memberikan insight kepada kita bagaimana untuk hidup sejalan dengan panggilan. Teks yang akan kita pakai, yang akan saya pakai adalah Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 8. Kalau jemaat yang membawa Alkitab bisa membukanya. Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 8. Saya akan membacakan, silahkan Bapak Ibu dan saudara sekalian menyimak. Kata-katanya demikian. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Perhatikan, keturunan raja dan kaum bangsawan. Artinya mereka orang-orang yang memiliki status sosial baik. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka, perhatikan, diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi mereka orang yang terdidik tetapi akan dididik dengan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada 3 orang. Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar. Hananya dinamainya Sadrah. Misael dinamainya Mesak. Dan Azaria dinamainya Abednego. Yang menarik ayat yang ke-8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Maka dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jemaat, kira-kira bingkai apa yang menjadi latar belakang daripada tulisan yang baru kita telaah? Jika melihat dari ayat-ayat awal lalu kita kaitkan dengan referensi di dalam kitab Raja-Raja, bingkai ditenggarai kepada satu peristiwa di mana Babel menaklukkan Yehuda dan menawan Yehuda ditempatkan di Babel. Dan pada masa tersebut Babel sementara membangun kekuatan politik kekuasaannya, maka dibutuhkan orang-orang dan tenaga-tenaga yang potensi. Cukup baik dan cukup pintar yang dilakukan oleh Babel. Dalam upaya membangun kekuatan politik, dia mulai merekrut anak-anak muda. Dan waktu dia merekrut, atau tepatnya Babel merekrut anak-anak muda, yang mereka rekrut adalah orang yang berpendidikan, berperawakan baik, pintar. Pokoknya kalau kita kaitkan dengan SDM, maka SDM ini merupakan SDM dengan kualifikasi nomor wahid. Lalu untuk apa mereka ditempatkan atau mereka dididik atau mereka direkrut? Mereka akan dididik, direkrut dalam bahasa daripada orang-orang Kasdim. Nah, sekali lagi, karena ini merupakan cara pintas untuk merekrut SDM,
dan dibutuhkan yang namanya loyalitas terhadap Babilonia, maka dibutuhkan yang namanya pembinaan atau yang sering kali disebut dengan Babilonisasi. Artinya orang-orang tersebut dirubah agar mereka bisa memiliki yang disebut dengan nasionalisme Babilonia. Konsekuensinya apa? Maka posisi tersebut, jabatan tersebut merupakan jabatan yang mulia. Tetapi dengan satu syarat, mereka harus mengalami yang namanya pendidikan, pola hidup Babilonia. Dari orang-orang yang direkrut tersebut, maka Daniel merupakan salah satunya, beserta juga dengan 3 rekan yang lain. Walaupun posisi itu mulia, baik diimpikan oleh semua orang karena itu merupakan satu jabatan yang sangat penting, Daniel tetap mawas diri. Ayat yang ke-8 diungkapkan bahwa Daniel, saya rasa dengan rekan-rekannya, bertekad untuk konsisten dengan panggilan Allah. Dia dikatakan tidak akan menajiskan dirinya. Dia tetap akan menjaga hidupnya. Saya pikir hal yang sangat penting. Nah, waktu saya membaca hal ini timbul beberapa pemikiran dalam diri saya. Kira-kira hal apa saja yang mendorong sehingga Daniel memiliki citra hidup yang begitu baik dan hidup yang konsisten, hidup sejalan dengan panggilan Allah. Kalau kita mendalami dari teks-teks tersebut, kita mendapatkan beberapa poin yang menarik. Poin yang pertama, yang membuat dia konsisten di dalam panggilannya adalah Daniel mengerti jati dirinya. Dalam ayat ke-6 dan ke-8 itu merupakan ungkapan daripada jati diri Daniel. Sekali lagi, ketika pemerintah Babilonia merekrut anak-anak muda yang berpotensi untuk mereka mendapatkan loyalitas atau tepatnya loyal dan sikap yang loyal daripada orang-orang tersebut, maka butuh untuk mereka diformat ulang kalau kita berbicara tentang masalah bahasa komputer, agar data-data yang lama itu digantikan dengan data yang baru. Ini yang seringkali disebut dengan Babilonisasi. Ada satu format ulang agar mereka memiliki pola pikir, kultur Babilonia. Caranya diajarkan tulisan bahasa Kasdim. Sadarkah kita, tahukah kita yang namanya bahasa Kasdim itu merupakan bahasa yang tidak mudah, sangat sulit, bahkan dikatakan oleh para ahli, orang Babilonia sendiri sulit untuk mengerti bahasa tersebut. Dan yang menarik adalah, di dalam konteks Babilonia banyak arsip-arsip ramalan, bahkan arsip-arsip kenegaraan yang ditulis di dalam bahasa Kasdim. Akibatnya ketika orang menguasai bahasa Kasdim, maka orang tersebut menguasai yang namanya kultur, menguasai yang namanya pola pikir, bahkan menguasai yang namanya filosofi daripada Babilonia. Dengan demikian, pembelajaran bahasa, pembelajaran pengetahuan Babel berarti mencuci, memformat ulang pola pikir daripada Daniel. Dan asal tahu, segala tindakan dimulai daripada pikiran. Bahasa melampaui hanya apa yang diucapkan. Peribahasa mengatakan bahasa itu menunjukkan bangsa. Bahasa itu power, bahasa itu kultur, bahasa itu jantungnya satu bangsa. Sehingga menguasai bahasa berarti menguasai jantung bangsa tersebut. Kalau kita melihat yang namanya dalam program Helenisme, bagaimana bahasa Yunani dipaksakan untuk menjadi bahasa yang ada pada zaman Yunani dan Roma, itu sebetulnya merupakan satu cara format agar orang memiliki yang disebut dengan pola pikir dan kebiasaan daripada orang-orang Yunani dan Romawi. Bukan hanya sampai di situ, format ulang dilakukan bukan hanya dengan mengajarkan masalah bahasa, tetapi juga diberikan makanan penganan raja. Apa artinya ini? Dalam tradisi perjanjian lama ini bersangkut paut dengan masalah hospitality.
Hospitality adalah masalah kepedulian yang ditujukan kepada orang asing. Biasanya kalau ada orang asing akan diterima di dalam satu rumah, satu keluarga, dan mereka akan dijaga, dilindungi, diberikan mangan, atau tepatnya diberikan makan, itu bahasa Jawanya mangan. Sekali lagi, apa yang sebetulnya ingin dituju dari hospitality ini? Rasa aman, rasa dilindungi, sehingga pada ujungnya dia akan merasa berhutang kepada orang yang melindunginya. Waktu Daniel diberikan penganan raja, raja ingin menumbuhkan satu pemahaman dalam diri Daniel bahwa kalau dia mampu, dia bisa hidup karena perlindungan raja, karena pemeliharaan raja. Lalu bagaimana dengan pergantian nama? Jelas pergantian nama mengacu kepada masalah identitas diri. Sehingga apa yang dilakukan dalam format ulang ini hendak mengganti seluruh eksistensi dan jati diri Daniel. Yang menarik ayat yang ke-8, Daniel konsisten. Dia katakan, no, aku tidak akan pernah menajiskan diri. Aku akan hidup sesuai dengan jati diriku. Hal yang pertama yang memampukan dia hidup konsisten adalah dia paham jati dirinya. Dan hal yang kedua yang saya lihat di dalam teks ini yang membuat dia mampu hidup konsisten adalah dia melantaskan, melaksanakan, mengejawantahkan panggilan jati diri tersebut di dalam hidupnya. Daniel tahu jati dirinya dan dia lantaskan dalam segala aspek hidupnya. Dia tidak mau menajiskan diri dengan cara Babilonia dalam hidup, dalam pekerjaan atau profesinya, bahkan dalam ibadah. Kalau kita melihat lebih jauh di dalam pasal 3 dan 6, ketika ibadahnya ditohok, dia tetap konsisten kepada Allah yang disembahnya. Waktu para lawannya mencari kelemahan dalam pekerjaannya, clean, bersih. Hidup sesuai dengan panggilan, hidup konsisten dengan panggilan, ini bukan teori tetapi praktek. Tindakan, citra. Dan hidup konsisten dengan panggilan hanya akan terjadi ketika kita dihadapkan apakah dengan realita yang menyukakan atau menyusahkan. Manusia diuji apakah dia konsisten atau tidak dengan kemudahan hidup, tetapi juga dengan kesulitan hidup. Kalau konsistensi dengan panggilan itu mudah, semua orang akan konsisten dengan panggilannya. Tetapi karena konsistensi tidak mudah dan butuh pengujian, itu sebabnya tidak semua orang bisa hidup secara konsisten. Coba kita melihat sekarang relevansinya dengan zaman sekarang. Apakah kita hidup dalam kondisi seperti Daniel? Saya rasa kalau kita memiliki mata yang cukup terbuka dan kita melihat realita yang ada di sekitar kita, sebetulnya kita berhadapan dengan satu dunia dalam satu konteks yang tanpa batas, yang menawarkan banyak hal di dalamnya, dan banyak kemungkinan yang bisa kita pulih. Beberapa ahli mengatakan kita hidup di dalam satu konteks era society 5.0, masyarakat 5.0, yang hidup berkelindan dengan teknologi, sehingga teknologi membuat kemudahan dalam segala aspek kehidupan. Jelas teknologi tersebut memberikan kemudahan tetapi juga dengan segala konsekuensinya. Bukankah yang namanya kultur peradaban konteks pada zaman sekarang yang memberikan kemudahan hidup kepada kita? Sebetulnya sementara berusaha untuk mengubah pola pikir, budaya, dan kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, mampukah kita di dalam konteks yang serba mudah, serba plural, kita tetap konsisten dengan panggilan Allah, dengan menunjukkan citra dan pola hidup yang kudus? Saya pikir di sini relevansi daripada konteks yang kita baca di dalam kitab Daniel yang mengacu kepada figur seorang yang bernama Daniel. Nah, dari kita mungkin ada yang berbicara begini, oke, saya bisa melihat itu dan saya mau mengalami hidup yang berubah, konsisten dengan apa yang sudah Allah tempatkan.
Kalau begitu, bagaimana cara praktis yang bisa kita lakukan, yang bisa saya lakukan, agar saya bisa hidup sesuai dengan panggilan? Ada 3 hal yang penting untuk kita pahami. Pertama, hidup sesuai dengan panggilan, konsisten dengan panggilan, dimulai dengan memahami panggilan itu sendiri. Yang jadi pertanyaan, sadarkah dan pahamkah bahwa kita dipanggil oleh Allah dengan satu maksud? Manusia dipanggil oleh Allah untuk satu maksud, yaitu untuk memuliakan Allah. Manusia diciptakan Allah dengan satu maksud, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah kita masih paham? Apakah kita meyakini? Dan apakah kita tetap memegang ini sebagai sesuatu yang paling termulia di dalam hidup kita? Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Kalau kita paham bahwa kita dipanggil, diciptakan untuk satu maksud abadi, untuk memuliakan Allah. Sama dengan Daniel, aku umat Allah. Dia tahu Allahnya adalah Allah yang besar. Apakah itu masih merupakan sesuatu yang dianggap berharga bagi kita? Hidup konsisten, hidup sejalan dengan panggilan adalah hidup yang harus dimulai dengan memahami panggilan itu sendiri. Lalu kalau kita paham panggilan itu sendiri, bahwa kita dipanggil untuk memuliakan Allah, untuk hidup sejalan dengan panggilan, untuk menunjukkan citra yang kudus, masihkah itu dianggap hal yang paling termulia yang tetap kita gumulkan sekarang? Atau jangan-jangan kita memiliki pergumulan hal ini di dalam prioritas yang keberapa? Hari ini kita diingatkan, jalan hidup yang konsisten adalah memahami panggilan itu sendiri. Satu kali ada satu kisah yang menarik, yaitu kisah bagaimana seorang guru moral, filsuf bijak yang namanya Sokrates berdialog dengan muridnya. Karena dia seorang tukang batu, ahli alam, mengajarkan kebijakan dari alam, dia mengajarkan banyak hal kepada para muridnya dengan analogi alam. Satu kali sang murid bertanya begini kepada dia, apa yang membuat engkau menjadi demikian pintar di dalam hidupmu, demikian bijak? Lalu Sokrates menjawab, aku menjadi bijak karena aku senang untuk belajar. Nah, sang murid ketika mendengar bahwa sang guru menjadi bijak karena senang dengan belajar, sang murid bertanya lebih jauh. Pertanyaannya begini, sebesar apa kebutuhanmu untuk belajar? Sokrates gak bisa jawab. Dia hanya diam. Setelah itu dia ajak muridnya untuk mengintari alam dan mengajarkan hal-hal alam kepada muridnya. Sampai satu kali bertemu dengan sungai, dia mengajak muridnya untuk mandi bersama. Tiba-tiba dia melakukan satu tindakan yang luar biasa. Dia pegang kepala sang murid, dia celupkan ke dalam air. Dan ditahan. Lah muridnya berontak, si murid kalau dicelupkan ke dalam air ya mati juga. Akhirnya setelah berontak, Sokrates melepaskan tangannya. Dan sang murid bisa ke atas kepalanya untuk mengambil nafas. Selesai mengambil nafas 2-3 kali, menghirup udara segar, dia pegang lagi kepala sang murid, dia masukkan. Dan dia lakukan sampai 3 kali. Sampai yang ketiga kali, mukanya hampir biru semua. Sokrates bertanya kepada sang murid, waktu aku celupkan kepalamu ke air, hal apa yang paling kamu butuhkan? Lalu sang murid berkata, aku butuh oksigen karena itu merupakan cara untuk aku bisa bertahan hidup. Nah, di sini Sokrates mengajarkan sesuatu. Tadi kamu bertanya kepadaku tentang sebesar apa kebutuhanku untuk belajar. Aku gak bisa jawab. Tapi sekarang aku memberikan pertanyaan kepadamu. Kira-kira apa yang paling kamu butuhkan ketika aku celupkan kepalamu? Dia bilang oksigen, O2, udara.
Sokrates balik bertanya, sebesar apa kebutuhanmu dengan udara? Sekarang sang murid yang tidak bisa menjawab. Sokrates mengatakan, kebutuhanku untuk belajar sama dengan kebutuhanmu ketika engkau ingin menghirup udara segar. Pertanyaannya sekarang, masihkah panggilan Allah atas kita sebesar kebutuhan seorang murid dengan oksigen dan kebutuhan seorang Sokrates dengan belajar? Hanya kita yang mampu menjawab. Hal yang kedua, untuk konsisten di dalam panggilan bukan hanya memahami panggilan, tetapi kita butuh untuk menjalani panggilan. Jemaat, kita hidup dalam satu problem globalisasi. Ini sebetulnya produk lama globalisasi tetapi tetap aktual dan mencuat sampai hari ini. Globalisasi ini menimbulkan problem khususnya bagi manusia yang tidak memiliki identitas. Sehingga ketika satu suku bangsa, satu kondisi masyarakat kehilangan identitas atau krisis identitas, dihantam oleh globalisasi, ini yang akan menimbulkan problem. Saya ingat ketika akhir tahun 80-an, Indonesia dihantam oleh kultur yang namanya kultur Amerika Latin. Nah, bagi mereka yang identitasnya memang mengalami krisis, mereka ramai-ramai ikut kepada kultur Amerika Latin. Di situ muncul film-film yang masih ingat, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin. Ada film Maria Mercedes, ada film Marimar, ada film Cassandra. Tapi pasca Amerika Latin muncul sesuatu yang lain, yaitu dari Taiwan yang namanya Tomingse. Dan hari ini kita sedang dilanda dengan satu kultur yang namanya K-pop. Dan film yang paling terkenal itu adalah drakor tuh, drama Korea. Bagi mereka yang kurang memiliki identitas, krisis identitas diri, budaya apapun yang berpengaruh akan diambil. Nah, globalisasi sudah menyapu manusia, sehingga dampaknya apa? Ketika kita tidak punya pegangan, krisis identitas, maka itu akan menyapu value nilai kita. Bukan hanya value, itu juga akan menyapu yang namanya kultur. Sehingga globalisasi mengakibatkan perubahan value dan perubahan kultur. Hari ini korupsi itu merupakan gaya hidup. Kalau dalam satu kantor 100 orang stafnya, satu orang tidak korupsi, 99 orang korupsi. Yang disebut gila itu bukan yang 99, tetapi yang satu. Itu yang namanya value sementara berubah. Nyontek, waktu zaman saya masih remaja, itu dianggap dosa terberat itu. Hari ini kadang-kadang mahasiswa nyontek, mahasiswa teologi pun bisa nyontek. Waktu ketangkap, mereka tidak merasa bersalah. Mereka bilang, ini bukan dosa, ini implementasi budaya Indonesia, gotong royong katanya. Realita ini yang sementara kita hadapi. Value sementara berubah. Bagaimana dengan kultur? Kita menghadapi yang namanya perubahan. Kalau nggak percaya, lihat zaman dulu yang namanya perempuan rambutnya panjang, laki-laki pendek. Sekarang terbalik. Dulu waktu zaman saya masih kecil, yang namanya anting, gelang, itu bisa dibedakan mana yang lebih besar. Hari ini orang bisa pakai anting sebesar pelek mobil, saudara. Itu realita. Dalam konteks yang sementara berubah, ketika kekudusan dianggap sesuatu yang naif, sesuatu yang kuno, masihkah kita yang memiliki hidup yang berintegritas? Bisakah kita mengintegrasikan antara jati diri hidup yang kudus di dalam panggilan tersebut? Hanya kita yang mampu menjawab. Memahami panggilan baik, menjalani panggilan jauh lebih baik. Tetapi puncaknya yang ketiga, sebagai klimaks yang melampaui segala-galanya, adalah menghidupi panggilan. Hidup konsisten, hidup sesuai dengan panggilan, bukan produk jadi tetapi satu proses. Seakan-akan suatu handmade, satu barang yang dibuat dengan tangan, dengan hati-hati, dan bukan barang yang dicetak, diproduk dalam pabrik, tetapi betul-betul hati-hati. Handmade membutuhkan ketelitian. Handmade membutuhkan pengorbanan. Handmade membutuhkan pengorbanan.
Tetapi itulah yang dimaksudkan dengan menghidupi panggilan. Saya mengajak untuk jemaat, bangunlah hidup dengan panggilan kita. Bangunlah hidup yang bermoral. Dimulai daripada yang termudah, tingkatkan terus sampai kita mampu menunjukkan citra hidup yang kudus. Dan orang bisa mengatakan kepada kita bahwa kita hidup sesuai dengan panggilan. Selamat hari Minggu, Jemaat GBI Rock, Jawa Barat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan bagian di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menunjukkan firman yang dijabarkan di dalam diri kami dan orang bisa melihat kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya kita semua sangat diberkati ketika kita bersama-sama memuji Tuhan dan bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Kali ini kita juga mendapatkan kehormatan untuk membawa persembahan kita sebagai salah satu ekspresi kasih dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat mentransferkannya atau men-scan QR Code yang akan ditampilkan setelah ibadah ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami hari ini mendengarkan firman-Mu, memuji dan meninggikan Engkau. Kau Allah kami yang perkasa, Allah kami yang ajaib. Dan hari ini juga kami hendak membawa persembahan kami sebagai salah satu ekspresi kasih dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami membawanya dengan sukacita, kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berada di akhir ibadah kita hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh ibadah kita hari ini. Dan hari ini kita sama-sama sudah belajar bagaimana kita menemukan panggilan kita, bagaimana kita menjalani panggilan kita, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menghidupi panggilan kita di dalam Tuhan. Saya percaya ini menjadi bekal bagi kita semua, memperlengkapi kita semua, sehingga kita semua semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita semua. Kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini. Kembali kami datang ke hadapan-Mu dan kami bersyukur karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Bapa, hari ini kami datang kepadamu dan kami memberi diri kami. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami dituntun oleh Engkau. Hidup kami senantiasa diarahkan oleh Engkau. Dan kami mau menjalani setiap panggilan kami. Dan lebih dari itu semua Tuhan, kami mau menghidupi setiap panggilan kami di dalam Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya ibadah ini mengandung janji. Dan kami akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan itu akan digenapi di dalam seluruh kehidupan kami. Kami diberkati Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan. Kami memiliki damai sejahtera karena kami tahu Tuhan tinggal diam dalam kami. Dan kami ada di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita akan terima berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus, itu senantiasa menyertai kehidupan kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini dimeteraikan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.